Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wiradarmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Bab 674. Saat Yuda mendengar kata-kata ini, dia merasa makin sedih. Namun, dia tidak banyak bicara dan hanya mengikuti perintah. Dia memang mengkhawatirkan Provinsi Jawali, tetapi, Yuda hanya bisa memilih untuk mempercayai Wira. Bagaimanapun, jika Yuda mengumpulkan dan memimpin pasukan ke sana sekarang, setidaknya itu akan memakan waktu 7 hari sebelum dia mampu menyelamatkan Wira di Provinsi Jawali. Apabila Wira mampu bertahan, 7 hari bukanlah masalah. Namun, jika Wira tidak mampu, semuanya tetap akan terlambat ketika Yuda tiba di sana. Saat ini, bantuan terbaik yang dapat Yuda berikan adalah segera menenangkan perbatasan. Begitu perbatasan stabil, Rendra akan bagaikan burung dalam sangkar. Bahkan, Rendra mungkin akan melarikan diri tanpa melakukan pertempuran. Tuan Wahyudi, tunggu aku. Aku akan mengendalikan perbatasan secepat mungkin dan memastikan kamu tetap aman. Usai berkata demikian, Yuda segera mengumpulkan pasukan dan meninggalkan ibu kota kerajaan untuk menuju perbatasan. Semua ini tentu diketahui oleh kerajaan Agrel, tetapi Senia malah tersenyum. Hasil dari pertempuran ini sama sekali tidak penting. Dia hanya menginginkan Wira. Senia berkata, 7 hari, aku akan memberikan waktu selama 7 hari untuk Wira. Kalau dia masih hidup dalam 7 hari, itu artinya dia milikku. Kalau enggak, meskipun agak disayangkan, aku tetap akan merasa lega. Bagaimanapun, Wira adalah aset berharga kerajaan Nuala. Senia ingin menariknya ke kerajaan Agrel sehingga menggunakan taktik ini. Namun, apa yang terjadi jika taktiknya tidak berhasil? Dia berharap Wira mati. Dengan begitu, pria itu tidak akan menjadi senjata kerajaan Nuala untuk melawannya. Sebagai seorang pemimpin, Senia harus selalu menyisakan jalan keluar. Wira, jangan mengecewakanku, bagaimanapun, aku juga merasakan tekanan yang sangat besar, ucap Senia sambil memicingkan matanya. Tatapan wanita itu penuh dengan kekhawatiran. Saat ini, penduduk Provinsi Jawali merasa tenang dan semua orang menantikan kedatangan esok hari. Malam ini, pasti banyak orang yang tidak tidur. Keesokan paginya, Rendra berdiri di depan 30.000 pasukannya dan hanya mengucapkan satu kata. Serang. Seiring terdengarnya suara langkah kaki, 30.000 pasukan Rendra langsung menyerbu ke arah Provinsi Jawali. Pada saat itu, Provinsi Jawali telah menerima kabar tersebut. Semua prajurit telah bersiap di tembok kota dan tentunya Wira juga berada di sana. Dia menatap ke bawah, lalu berkata dengan tenang. Begitu mereka masuk ke dinding api, langsung nyalakan api dan lemparkan minuman keras. Setelah Wira mengucapkan perintah ini, Noval segera mengangguk dan memberikan perintah. Tanpa berbasa-basi, 30.000 pasukan Rendra langsung menyerang ke arah Provinsi Jawali. Sejumlah besar perbekalan dan peralatan militer terus meluncur. Hal ini membuat banyak prajurit merasa cemas. Saat memasuki tembok kota, banyak sekali minuman keras yang dilemparkan ke arah mereka. Meskipun pasukannya berjumlah 30.000 orang, hanya ada sedikit di antara mereka yang menyerang kota, yaitu kurang dari 10.000 orang. Sementara itu, pasukan sisanya berada tak jauh di belakang mereka. Pada saat ini, Wira langsung memberikan perintah. Satu persatu panah api tampak memelesat. Seketika, panah-panah itu tertancap di dalam parit yang telah digali sebelumnya. Kemudian, api tiba-tiba berkobar dan menjulang tinggi, serta membentuk sebuah tembok api yang mengerikan. Tidak hanya itu, ada banyak panah api yang tiba-tiba menyerang pasukan tersebut. Dalam sekejap, mereka semua terlihat seperti bola api. Di belakang mereka adalah tembok api, sementara di depan mereka adalah tembok kota. Kini, mereka hanya bisa terjepit di antara keduanya dan terpanggang. Mereka benar-benar tidak mampu memberikan perlawanan balik. Begitu Solomon melihat adegan ini, dia sontak merasa terkejut dan berseru ke arah Rendra. Ayah, meskipun ini adalah trik kecil, Solomon sulit mempercayai bahwa hanya dalam waktu 1 hari, mereka mampu melakukan persiapan matang seperti ini. Bab 675. Nggak masalah. Dalam pertempuran ini, kita pasti akan kehilangan puluhan ribu pasukan. Sekarang baru beberapa ribu orang saja, itu bukan masalah besar. Aku ingin tahu, trik apa yang masih dimiliki oleh Wira, ucap Rendra dengan acuh tak acuh. Pengorbanan besar memang diperlukan untuk menaklukkan kota dan benteng. Itu akan dibangun dari tumpukan mayat. Solomon pun mengangguk dan memperhatikan dengan cermat. Sementara itu, tembok apinya sudah mulai meredup. Kini, tembok tersebut bukan lagi merupakan ancaman besar. Rendra kembali memberi perintah, serang lagi. Ribuan prajurit lagi-lagi dikerahkan untuk menyerang kota. Pada saat ini, Wira juga berkata, saatnya untuk berjuang mati-matian. Kalau bisa bertahan, kita akan menang. Usai Wira berkata demikian, Danu dan pasukan Zirah Hitam juga bergegas ke tembok kota. Masing-masing dari mereka membawa busur dan anak panah. Meskipun tidak sekuat busur Zirah, panah-panah ini tetap tidak boleh diremehkan. Pasukan Rendra mulai menyerang gerbang kota dan memasang tangga untuk melancarkan serangan. Batu bergulir, minyak terbakar, tombak di mana-mana. Pertempuran sejati telah dimulai sekarang.
Wira duduk di sana dan menatap ke kejauhan. Saat ini, seharusnya sudah hampir waktunya. Ada terlalu banyak trik dan konspirasi yang digunakan. Apalagi, tidak ada pertempuran sejati yang akan terjadi begitu cepat. Apa yang dilakukan Wira sejauh ini hanya untuk membangkitkan semangat perlawanan mereka. Hanya dengan cara ini, mereka baru mampu bertahan. Bagaimanapun, tanpa pasukan bantuan, mereka bagaikan binatang yang terperangkap. Tidak peduli berapa banyak trik yang digunakan, mereka tetap akan sulit untuk menang. Dalam keadaan terisolasi dari dunia luar, mereka hanya bisa bertarung mati-matian. Bukan hanya itu, apa yang dilakukan Wira adalah membangkitkan harapan hidup mereka. Hanya dengan cara ini, mereka baru bisa makin bersemangat dalam pertempuran. Perlu diakui bahwa apa yang telah dilakukan Wira memang berhasil. Pasukan sejumlah 5.000 prajurit memang sangat sedikit dan mungkin tidak cukup untuk menghadapi 30.000 pasukan kota pusat pemerintahan Roino, tetapi mereka tetap bertahan. Pemandangan ini membuat Rendra terkesan. Pria itu berkata kepada Solomon, "Anakku, apa kamu melihatnya?" Wira adalah seorang komandan besar yang mampu menginspirasi semangat bertempur dalam waktu sehari. Dia memang nggak memiliki banyak trik, tapi itu karena nggak ada pilihan lain. Apalagi, yang paling penting dalam pertempuran bukan hanya trik, melainkan, bagaimana membuat prajurit siap mati untukmu. Hanya dengan cara ini, kamu akan memiliki pedang tajam yang bisa menembus segalanya dan terus maju tanpa henti. Jelas Rendra. Dia akhirnya menyadari bahwa metode yang digunakan oleh Wira adalah tanpa trik. Ini adalah pertempuran sungguhan. Ayah, meskipun Wira memiliki sedikit keahlian, itu tetap nggak berguna. Pasukan besar kita akan segera menaklukkan gerbang kota, ucap Solomon sembari mendengus dingin. Meskipun Wira memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan, itu sudah terlambat. Pada saat itu, seorang prajurit segera memberikan laporan. "Lapor, Jenderal, markas belakang kita sudah terbakar." Begitu Solomon mendengar berita ini, dia sungguh terkejut, tetapi Rendra malah berkata sambil tersenyum. "Menghancurkan persediaan makanan dan perlengkapan kita. Hehe, ini menarik." Rendra memahami maksud di balik tindakan Wira. Menghancurkan persediaan makanan adalah untuk menciptakan kebingungan di antara pasukan Rendra. Tidak bisa disangkal bahwa metode ini benar-benar efektif. Rendra berkata, "Sejak awal, aku memang nggak berniat untuk membunuhnya, tapi hari ini, aku percaya bahwa dia benar-benar memiliki keahlian untuk mempertahankan Provinsi Jawali. Bahkan, setelah pertempuran hari ini, penduduk Provinsi Jawali akan makin mendukungnya. Kalaupun kita membunuh semua 5.000 pasukan garnisonnya, masih ada penduduk kota yang setia." Kalau melihat ke belakang, trik mengirimkan surat pemecah belah memang nggak terlalu efektif, tapi membakar persediaan tetap bisa menimbulkan gejolak kecil. Perencanaannya sangat rapi. Aku mungkin nggak akan bisa mengalahkannya jika benar-benar berhadapan secara langsung, ucap Rendra sambil tersenyum. Setelah melihat tindakan Wira, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan serangan sehingga berkata, "Sudah kukatakan sebelumnya bahwa aku ingin menjadikannya teman, jadi, bunyikan terompet penarikan pasukan." Begitu mendengar perkataan ayahnya, Solomon hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan melakukan apa yang diperintahkan. Menurutnya, pasukan mereka pasti mampu menaklukkan Provinsi Jawali, tetapi, dia tetap mengikuti perintah ayahnya tanpa berani keberatan. Bab 676. Di atas tembok kota Provinsi Jawali, semua orang berjuang dengan berani. Namun, begitu mendengar bunyi terompet, semua orang sontak merasa lega. Itu adalah terompet penarikan pasukan. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino bisa-bisanya menarik diri. Itu adalah sesuatu yang tak pernah disangka oleh siapapun. Melihat pasukan lawan yang menarik diri, Lukman, Noval dan para jenderal tampak tercengang. Mereka benar-benar berhasil bertahan. Ini adalah hal yang mustahil. Wira mengangguk sambil tersenyum, lalu turun dari tembok kota. Para jenderal memberikan penghormatan kepadanya saat dia pergi. Mereka tahu jelas, jika bukan karena Wira, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan hingga sekarang. Meskipun mereka masih memiliki banyak keraguan, hasil akhirnya tetap positif. Wira pun kembali ke rumahnya. Sebelum masuk ke dalam rumah, dia mendapati Farel yang menangkupkan tangan, lalu berkata sambil tersenyum. "Kak Wira, kamu memang luar biasa. Kamu bahkan berhasil mengatasi situasi seberat ini." Saat mendengar perkataan Farel, Wira hanya menghela napas. Kemudian, dia berkata sembari tersenyum. "Apa kamu nggak memahami kerumitan di balik semua ini?" Farel tertegun sejenak, lalu berkata, "Aku hanya mengerti sebagian, tapi ada beberapa hal yang membuatku bingung, mohon arahan dari Kak Wira." Setelah itu, Wira menarik napas dalam-dalam lagi. Saat ini, dia memang membutuhkan bantuan Farel. "Ayo, kita bicarakan di dalam," ucap Wira. Kemudian, dia mengajak Farel dan gadis berpakaian ungu itu ke ruang kerjanya, lalu meminta Danu untuk menyiapkan teh. Setelah teh disiapkan, Wira langsung berkata seraya tersenyum. "Katakanlah, apa hal yang membuatmu bingung, aku akan menjelaskannya padamu. Tapi, sebelum menjawabnya, aku ingin meminta bantuanmu untuk satu hal." Kata-kata ini membuat Farel agak terkejut. Itu sebabnya, dia langsung berkata,
Bantuan. Dalam hal apa? Farel tentu saja bersedia untuk membantu Wira, mengingat bahwa orang jenius seperti ini sangat jarang ditemukan. Jika Farel dapat membuatnya berutang budi, meminta bantuan dari Wira di masa depan juga akan menjadi lebih mudah. Bantu aku menjaga dusun Darmadi. Ucap Wira seraya menatap Farel. Hal ini membuat wanita itu sangat terkejut. Meskipun kata-katanya terdengar biasa, Farel adalah orang yang sangat peka. Dia segera menemukan ada sesuatu yang tidak beres sehingga bertanya. Kak Wira, apa kamu berada dalam situasi yang berbahaya? Farel cukup terkejut karena Wira, sosok yang begitu luar biasa ini, bisa-bisanya terjebak dalam situasi berbahaya. Ini sangat sulit dibayangkan olehnya. Bukan situasi yang berbahaya, hanya saja, aku nggak mampu menyelesaikannya, jawab Wira. Sejujurnya, situasi ini benar-benar tidak dapat dipecahkan. Aku memiliki banyak pertanyaan, tapi aku ingin tahu kenapa kamu nggak mencari bantuan dari Yuda. Meskipun kita memiliki hubungan baik, kamu selalu memiliki keraguan terhadapku. Kenapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk meminta bantuanku? Tanya Farel dengan sangat lugas. Kelugasannya ini membuat Wira yakin bahwa dia tidak salah mencari orang. Sederhana saja, Yuda nggak memiliki kebebasan. Ada beberapa hal yang nggak bisa dia lakukan, tapi kamu mampu melakukannya, jawab Wira setelah menyeruput tehnya. Farel sontak tertawa. Perkataan Wira tidak dimaksudkan sebagai pujian atau upaya menyanjung, tetapi memang kenyataan. Yuda mungkin luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Farel, dia kurang fleksibel. Farel memiliki kemampuan diplomatis yang kuat dan pengaruh yang luar biasa di baliknya. Meskipun dia adalah seorang wanita, Farel memiliki pengetahuan dan keterbukaan pikiran yang luar biasa. Secara kasarnya, jika suatu hari Farel dan Yuda berada dalam konflik, Yuda mungkin tidak akan cukup kuat untuk mengalahkannya. Jika dinyatakan secara lebih jelas, Yuda terlalu mengkhawatirkan banyak hal dan berhati-hati, sementara Farel lebih cekatan dan rela melepaskan. Kak Wira, kamu terlalu memujiku. Aku jadi merasa malu, ucap Farel sembari buru-buru menangkupkan tangan. Sementara itu, Wira hanya bisa menggelengkan kepala. Bab 677. Wira berucap, bukan memuji, tapi kenyataannya memang begitu. Selain itu, kamu mau merekrutku. Jadi, kamu pasti akan berusaha menyetujui persyaratan yang kuajukan. Farel menjadi antusias setelah mendengar ucapan Wira. Dia menyahut, Wira, berarti kamu berniat membantu keluarga Barus. Wira menarik napas dalam-dalam dan menimpali. Aku bisa membantu keluarga Barus, tapi kita bicarakan lagi nanti kalau aku bisa kembali hidup-hidup. Farel dan gadis berpakaian ungu tercengang begitu mendengar ucapan Wira. Farel bertanya. Kembali hidup-hidup. Apa, maksudnya? Dia sangat terkejut karena tidak mengerti alasannya. Masalah ini, kamu pasti akan langsung paham setelah aku memberitahumu, kata Wira. Dia meletakkan cangkir tehnya, lalu melanjutkan. Mungkin, aku akan pergi ke kerajaan Agrel beberapa hari lagi. Apa? Seru Farel yang seketika memelotot. Dia tampak tidak percaya. Kemudian, Farel bertanya lagi. Pergi ke kerajaan Agrel. Apa maksudnya? Farel yang terkejut belum merenungkannya. Dia berujar, jangan-jangan, Provinsi Jawali akan gagal. Setelah membawamu pergi, apa kerajaan Agrel akan membunuhmu? Tidak ada yang salah dengan pemikiran Farel, tetapi Wira malah tertawa dan menjawab. Salah, mereka bukan mau membunuhku, melainkan mau merekrutku. Wira tersenyum getir. Farel makin kaget sesudah mendengar ucapan Wira, dia berkata. Maksudmu merekrut, jangan-jangan, pembelotan pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Farel memang pintar. Begitu mendengar perkataan Wira, raut wajahnya berubah drastis. Farel sudah memahami apa yang terjadi. Wira tersenyum dan menimpali. Aku sudah bilang, kamu pasti langsung paham. Farel menarik napas dalam-dalam. Dia masih tidak mempercayai hal ini. Farel langsung berdiri, lalu mondar-mandir di dalam ruangan sambil berbicara dengan ekspresi kaget. Pembelotan pasukan kota pusat pemerintahan Roino adalah strategi kerajaan Agrel. Mereka mau mendesakmu, bukan, mereka mau mengujimu. Farel melanjutkan, pasukan di perbatasan yang mendesak, tapi targetnya bukan kamu, melainkan pemerintah kerajaan Nuala. Kerajaan Agrel berniat merekrutmu. Kalaupun kamu nggak mau pergi ke kerajaan Agrel, mereka juga akan mendesakmu atau mendesak kerajaan Nuala untuk membiarkanmu pergi. Itulah sebabnya, pasukan kota pusat pemerintahan Roino nggak berjuang mati-matian untuk menyerang kota sehingga, situasinya menjadi seperti sekarang ini. Farel memang hebat, dia mampu menganalisisnya dengan sangat jelas. Kemudian, Wira menyahut. Apa yang kamu bilang, memang benar. Wira mendesah dan tersenyum getir. Sekarang, Farel baru mengerti alasan Wira mengatakan bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan lagi. Farel berucap. Kalau kamu nggak pergi, kerajaan Agrel pasti akan bertarung mati-matian untuk mendesak raja kerajaan Nuala menyerahkanmu kepada mereka. Sekalipun nggak bersedia, kamu juga harus pergi. Farel melanjutkan perkataannya, kalau nggak pergi, bukan hanya kamu yang terancam bahaya, takutnya kerabatmu juga nggak aman. Kamu tahu kamu harus pergi, jadi kamu menyuruhku melindungi keluargamu secara diam-diam. Aku mengerti. Raut wajah Farel sangat masam. Dia mengambil cangkir tehnya. Farel yang biasanya selalu tenang juga kaget dengan siasat ini.
Farel berkomentar. Benar-benar strategi yang hebat. Bukan hanya berhasil menyelesaikan urusan mereka, tapi juga bisa membuatmu nggak membenci kerajaan Agrel. Bahkan, rencana ini dijalankan dengan sempurna. Sebenarnya, ini ide siapa? Wira menggeleng sesudah mendengar pertanyaan Farel. Sejujurnya, Wira juga tidak tahu ini ide siapa. Namun, harus diakui bahwa taktik ini benar-benar tidak terduga. Wira sangat salut kepada orang yang memikirkan ide ini. Wira menyahut, aku nggak tahu, tapi dia pasti orang yang bisa mengendalikan seluruh situasi ini. Bab 678. Farel mengangguk. Dia berkata setelah merenung sesaat. Seharusnya, Ibu Suri Kerajaan Agrel. Kalau informanku nggak salah, dia yang membuat strategi ini. Farel memandang Wira dengan ekspresi gugup. Wira tersenyum dan menyahut, Ibu Suri, wanita tua ini benar-benar hebat. Farel menggeleng dan menimpali, salah. Ibu Suri ini bukan wanita tua, tapi masih muda. Kalau informasinya nggak salah, sekarang dia baru berusia 27 tahun. Wira tercengang setelah mendengar perkataan Farel. Dia berseru. Apa, dia sudah menjadi Ibu Suri di usia 27 tahun? Mana mungkin, Wira tidak mengerti. Wanita ini benar-benar hebat, bisa-bisanya dia menjadi Ibu Suri di usia yang begitu muda. Kemudian, Farel menjelaskan. Benar, 8 tahun yang lalu dia masuk ke istana dan menjadi permaisuri. 3 tahun kemudian, Kaisar meninggal dan pangeran tertua baru berusia 5 tahun. Setelah pangeran menjadi kaisar, wanita ini pun menjadi Ibu Suri. Farel melanjutkan, awalnya, aku mengira kerajaan Agrel akan menjadi kacau setelah kaisar mereka meninggal. Bagaimanapun, di kerajaan Agrel masih ada keluarga raja selain keluarga kaisar. Mereka semua mampu merebut tahta kerajaan. Tapi, wanita ini hanya menggunakan waktu 3 tahun untuk membuat seluruh keluarga raja tunduk kepadanya. Farel menambahkan, sekalipun keluarga raja ini punya ambisi masing-masing, wanita ini berhasil menaklukkan mereka semua. Sekarang, di seluruh dunia, hanya wanita ini yang mampu menguasai kerajaan. Dia memang kaisar wanita yang hebat. Ekspresi Farel tampak takjub saat membicarakan Ibu Suri ini. Dia juga terlihat kagum. Hanya saja, Wira merasa tertekan begitu mendengar ucapan Farel. Astaga, jangan-jangan wanita ini siluman. Wanita ini menguasai seluruh kerajaan Agrel di usia 27 tahun. Dia benar-benar mengerikan. Bukan hanya itu, wanita ini juga merekrut Wira dengan cara seperti ini. Dia sangat cerdik dan juga berani membuat terobosan. Wira berasal dari kerajaan Nuala. Meskipun cukup hebat, Wira bukan berasal dari kerajaan Agrel. Jika wanita itu berani merekrut Wira dengan cara seperti ini, berarti dia yakin bisa menaklukkan Wira. Benar-benar hebat. Hal ini membuat Wira tercengang. Dia berujar. Sepertinya, kunjunganku ke kerajaan Agrel kali ini pasti berbahaya. Wira mendesah, dia merasa sedikit frustrasi. Farel juga merasa gugup sesudah mendengar ucapan Wira. Farel menimpali. Wira, sekarang, hanya bisa begini. Tapi, kamu tenang saja. Aku akan menyetujui permintaanmu. Asalkan aku nggak mati, aku pasti nggak akan membiarkan keluargamu terancam bahaya. Farel melanjutkan, penasihat kiri dan Yuda yang mengatasi urusan di pemerintahan, sedangkan aku akan membantumu menahan semua serangan di luar. Jadi, kamu tenang saja. Tentu saja, aku juga menunggumu kembali. Saat itu, kamu nggak akan menolak untuk bergabung dengan keluarga Barus lagi, kan? Sebenarnya, Farel sedang bertaruh. Ibu Suri Kerajaan Agrel memang sangat hebat, tetapi Farel juga tidak kalah darinya. Jika Wira tidak kembali dan mati di kerajaan Agrel, paling-paling Farel akan menjaga dusun Darmadi. Bagi Farel, ini hanya seperti menambah tanggung jawab lain. Namun, jika Wira bisa kembali dengan selamat, keluarga Barus akan menjadi makin kuat. Hal ini karena Farel berhasil merekrut seorang ahli strategi. Wira menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau bisa kembali, aku pasti akan membantumu. Dulu, Wira pasti tidak akan peduli, apalagi bergabung dengan keluarga lain. Hanya saja, sekarang Wira tahu sekalipun dirinya cukup kaya, dia juga tidak ada apa-apanya saat berhadapan dengan kekuasaan. Bab 679. Jika ingin melindungi diri sendiri dan keluarganya, Wira harus menjadi makin kuat. Wira tentu memahami hal ini sejak awal, tetapi dulu dia tidak terlalu terkenal sehingga tidak ada yang mengincarnya. Setelah mengalahkan Raja Tanui, sosok Wira makin menarik perhatian semua orang. Kebanyakan orang tidak mempercayai hal ini, tetapi orang yang percaya tentu tahu kehebatan Wira. Kalaupun ingin menyembunyikan diri, sepertinya hal ini sangat sulit dilakukan. Jadi, sekarang Wira hanya bisa mulai bertindak sesuai kondisinya. Farel langsung tersenyum begitu mendengar ucapan Wira. Dia berujar dengan antusias. Wira, aku akan mengurus semuanya. Sepertinya, kamu juga perlu mengurus banyak hal. Jadi, aku nggak akan mengganggumu lagi. Kemudian, Farel meninggalkan rumah Wira dengan perasaan gembira. Sesudah Farel pergi, Wira menulis beberapa surat dan meletakkannya di meja. Kemudian, Wira memanggil Danu, Wulan, Fabrian, Pramana, dan Mandra. Mereka tidak tahu Wira mencari mereka karena urusan apa. Namun, mereka hanya diam karena bisa melihat ekspresi Wira yang serius. Ada beberapa hal yang akan ku sampaikan.
Ingat, kalian harus mengikuti arahanku, kata Wira. Setelah itu, semua orang segera mengangguk. Wira menjelaskan. Yang pertama, semua bisnis di Dusun Darmadi hanya perlu memenuhi kebutuhan semua orang. Jangan menjual terlalu banyak supaya nggak bisa diselidiki orang lain. Dusun Darmadi sudah mengumpulkan kekayaan yang lumayan banyak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesudah Wira selesai bicara, mereka semua tertegun sejenak. Namun, setelah memikirkannya, mereka juga tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, mereka bukan orang yang serakah. Selain itu, belakangan ini mereka memang mendapatkan banyak uang. Jadi, hidup mereka tidak kesulitan lagi. Wira melanjutkan. Yang kedua, jangan menonjolkan diri dan jangan terlibat dalam masalah apapun. Jalani saja kehidupan kalian dengan tenang, nggak perlu cari koneksi atau siapapun. Kalian nggak usah pedulikan omongan orang lain. Urus saja kehidupan sendiri dan lindungi diri kalian baik-baik. Begitu mendengar ucapan Wira, semua orang kebingungan. Fabrian angkat bicara. Paman Wira, ada apa? Memangnya kita perlu mencari siapa? Kalau kamu ada di sini, untuk apa kita takut? Semua orang mengangguk mendengar kata-kata Fabrian. Hanya Wulan yang mengernyit dan memandang Wira dengan ekspresi khawatir. Hal ini karena Wulan bisa menangkap makna tersirat dari perkataan Wira. Wira tersenyum, lalu berucap dengan datar. Kemungkinan, aku akan pergi untuk beberapa waktu. Semuanya kebingungan setelah Wira melontarkan perkataannya. Pramana langsung bertanya. Pergi, Paman Wira, kamu mau pergi kemana? Pergi ke Kerajaan Agrel, jawab Wira. Dia tidak ingin menyembunyikannya dari mereka karena mereka adalah orang yang paling dekat dengannya. Orang-orang ini merupakan keluarga dan temannya. Jadi, Wira harus memberi tahu mereka yang sebenarnya. Semua orang berseru. Apa? Mereka tercengang. Paman Wira, apa Provinsi Jawali nggak sanggup bertahan lagi? Tanya Fabrian. Kak Wira, aku akan mengantarmu dan Kak Wulan kabur. Sekalipun harus mempertaruhkan nyawa, aku juga akan membawamu dan Kak Wulan pergi. Ujar Danu. Tatapannya terlihat garang. Mandra juga maju dan berkata tanpa ragu. Aku juga, Kak Wira, aku akan berusaha mati-matian meskipun harus mati. Namun, Wira hanya tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu menyahut. Kalian tenang saja, Provinsi Jawali nggak akan diterobos. Nyawaku juga nggak akan terancam. Kalian nggak perlu mengkhawatirkan hal ini. Semua orang masih tidak memahami alasannya. Mandra yang kebingungan berucap, kalau Provinsi Jawali nggak akan ditaklukkan, kenapa Kak Wira mau pergi ke Kerajaan Agrel? Wira tersenyum getir dan menjawab, aku juga nggak berdaya.